Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Abdul Qadir dalam topik bahasan gerak melingkar fisika untuk kelas 10. Yuk, kita simak definisi gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Gerak melingkar dapat dibedakan menjadi dua macam menurut kecepatan sudutnya, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang gerak melingkar, ini kalian harus pahami. Jadi anggaplah ini sebuah benda bergerak melingkar pada suatu lintasan tertentu. Nah, yang kalian harus pahami, satu putaran penuh itu besarnya 360 derajat atau sama dengan 2 V radian. Satu radian itu sama dengan 180 derajat per V atau sama dengan 57,3 derajat. Jadi satu radian itu sama dengan 57,3 derajat. Dan dalam gerak melingkar, radian ini yang selalu dipakai sebagai simbol daripada kecepatan sudut. Nah, V sendiri itu, V itu punya dua nilai. V sama dengan 3,14 dalam hitungan biasa, tetapi Pi dalam hitungan sudut itu bernilai 180 derajat. Nah, kita lanjut sekarang di perpindahan sudut. Perpindahan sudut itu didefinisikan sebagai suatu sudut yang dibuat benda yang berotasi selama selang waktu tertentu. Jadi ini anggaplah sebuah benda berotasi ini. Setiap titik dalam piringan mengalami perpindahan sudut yang sama dalam selang waktu tertentu. Jadi anggap ini sebuah piringan. Jadi setiap titik itu mengalami perpindahan sudut yang sama untuk selang waktu tertentu. Nah, ini perbandingan antara kecepatan sudut atau perpindahan sudut dengan perpindahan biasa ya. Nah, kalau pada kecepatan biasa itu perpindahan bendanya dari satu titik ke titik lain pada garis lurus. Tetapi pada kecepatan sudut atau pada gerak melingkar, dia bentuk lintasannya berbentuk lingkaran. Yang berikut yang kalian harus pahami, pada gerak melingkar kita akan banyak ketemu dengan frekuensi, periode, dan omega. Frekuensi itu disimbol F itu sama dengan seperti T ini adalah periode, sedangkan T sendiri adalah seper F. Omega ini kecepatan sudut atau biasa disimbolkan juga dengan kecepatan anguler, itu nilainya sama dengan 2 VF atau sama dengan 2 V per T. Karena F itu sendiri tak lain adalah sama dengan seperti. Kecepatan anguler atau kecepatan sudut bisa juga dirumuskan sama dengan V per R. R ini adalah jari-jarinya. Jadi perhatikan simbol-simbol ini. F itu frekuensi dalam satuan Hertz. T periode dalam satuan sekon, N banyaknya putaran, T waktu dalam sekon. Ini omega, kecepatan sudut, radian per sekon. Atau biasa juga disebut kecepatan anguler. R jari-jari dalam satuan meter, V 22/7 atau 3,14. Tapi dalam hitungan sudut,
V itu 1 pi sama dengan 180 derajat. Oke, sekarang kita lanjut pada percepatan sentripetal simbol AS. Ini percepatan sentripetal adalah percepatan yang selalu tegak lurus dengan kecepatan linearnya dan selalu mengarah ke pusat lingkaran. Perhatikan gambar ini adalah sebuah lingkaran. Ini AS atau percepatan sentripetal itu selalu mengarah ke pusat lingkaran. Jadi anggaplah ini pusat lingkarannya. Ini pusat lingkaran di sini. Kemudian ini V kecepatan linear. Ini juga AS percepatan sentripetal juga. Nah, di titik mana saja percepatan sentripetal itu arahnya selalu tegak lurus dengan kecepatan linear dan selalu menuju pusat lingkaran. Baik, sekarang kita lanjut percepatan sentripetal, lanjutan dari slide sebelumnya. Nah, pada percepatan sentripetal ini rumus-rumus yang kalian harus pahami. Alfa sama dengan delta omega per delta T. Alfa ini adalah percepatan sudut, radian per sekon pangkat 2. Omega itu adalah kecepatan sudutnya, dan T adalah waktu yang digunakan. Rumus kedua adalah percepatan sentripetal. Di simbol AS itu dirumuskan sama dengan V kuadrat. V ini kecepatan linearnya dibagi R jari-jarinya. Atau bisa juga dirumuskan percepatan sentripetal itu sama dengan omega kuadrat dikali R. Sekarang kita masuk pada gerak melingkar beraturan atau GMB. Ini definisi GMB. Gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kelajuan yang tetap. Jadi hampir sama dengan gerak lurus beraturan. Perbedaannya di bentuk lintasannya. Kalau pada gerak lurus beraturan, GLB, bentuk lintasannya adalah garis lurus. Sedangkan pada gerak melingkar beraturan, bentuk lintasannya adalah lingkaran. Sedangkan rumus-rumus yang kalian harus pahami pada gerak melingkar beraturan adalah theta sama dengan omega kali T. Ini theta adalah sudutnya dalam satuan radian. Atau omega itu sama dengan theta per T. Sama dengan 2V per T. Atau omega sama dengan 2VF. Nah, T sendiri itu sama dengan 2V kali omega. Oke, saya kira jelas ya. Pada bahasan kita kali ini kita baru masuk pada konsep dan rumus-rumusnya. Kita belum akan masuk membahas soal-soalnya. Karena waktunya banyak dibutuhkan kalau kita langsung membahas soal-soalnya. Maka untuk soal-soal khusus gerak melingkar beraturan, itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita lanjut pada gerak melingkar. Penerapan gerak melingkar itu setidaknya pada 3 tempat. Yang pertama, pada hubungan roda-roda. Jadi ini, pada 2 roda dipasang seputar atau satu sumbu. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya, ya.
itu berlaku rumus, ini rumusnya. V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Kalau misalnya nanti V1 yang dicari, berarti V2 kali R1 per R2. Ini perkalian silang ya. Jadi ini V1 itu berteman dengan R2 dan R1 berteman dengan V1. Sehingga kalau V1 yang dicari, maka R2 jadi penyebut, R1 dan V2 jadi pembilang. Nah, ini omega, kecepatan angulernya atau kecepatan sudut. V ini kecepatan linear, dan R jari roda. Oke, penerapan gerak melingkar yang kedua adalah pada dua roda bersinggungan. Nah, berlaku rumus ini. Jadi ini dua roda bersinggungan. Rodanya satu agak besar, yang satu agak kecil. Maka di sini berlaku V1 sama dengan V2 atau omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Selanjutnya, penerapan gerak melingkar yang ketiga adalah pada dua roda yang dihubungkan dengan sabuk. Nah, ini sabuk atau tali, berlaku rumus omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Oke, saya kira jelas rumus-rumusnya ya. Untuk pertemuan kali ini, kita masih membahas konsepnya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan melihat contoh-contoh soalnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.